Nah, ini lihat, saya buat apa media belajar untuk anak-anak, tapi bahasa. Jadi saya coba artikan bahasa Indonesia ke bahasa Mei, dari bahasa Indonesia ke bahasa Mei, mulai dari alat tulis, perlengkapan sekolah, dan sebagainya. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar bahasa daerah suku Meh, salah satu suku di Papua khususnya di wilayah Mepagon. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal atribut sekolah dalam bahasa suku Meh. Kita mulai ya adik-adik. Pertama, buku. Artinya kapoge. Kapoge. Oke, lanjut. Yang kedua, pensil. Artinya ugai piauto. Ugai piauto. Ingat ya. Selanjutnya penghapus. Ingat baik-baik adik-adik, penghapus itu artinya unai agio. Unai agio. Selanjutnya penggaris. Artinya ebia-ebia agio. Ebia-ebia agio. Yang berikut itu tas. Artinya peta aglia. Peta aglia. Ingat ya. Nah, yang berikut ini pakaian. Artinya kagaba. Kagaba. Lalu yang berikut itu topi. Artinya dagebay. Ingat, dagebay. Dagebay. Dan yang berikut sepatu. Artinya bado awi. Bado awi. Dan yang berikutnya itu kaos kaki. Artinya bado toni. Bado toni. Ingat ya adik-adik. Saya pikir ini video pendek yang saya berusaha buat. Cicil saya punya waktu luang. Kalau misalnya teman-teman kita semua orang Papua, non Papua yang ada di Papua sepakat untuk nilai-nilai budaya yang baik, terus bahasa yang harus dipertahankan sebagai kearifan lokal misalnya yang lain harus dipertahankan dia. Saya kira bisa kita mulai. Bisa kita mulai dari individu dulu. Apa yang bisa kita lakukan untuk ini? Saya kira dengan kemajuan teknologi, saya kira bikin video-video pendek saja macam begini kan di sisi lain kasih naik di Facebook. Itu juga bagian daripada apa cara uang, FYP segala macam. Tapi terlepas dari itu ada manfaat yang kau kasih, manfaat yang kau bagikan kepada orang lain dan segala macam. Nah, misalnya kalau ini video yang agak kurang bagus sebenarnya. Ini kalau macam ada sebuah tim lalu desain dia punya apa konsepnya bagaimana, mulai bagaimana, terus kemudian dia punya apa namanya itu animasinya seperti apa supaya semenarik demikian supaya kalau ketika ditonton sama usia anak-anak, usia pelajar yang masih TK, SD itu kan bisa dikonsepkan, didiskusikan, lalu dibuatkan dalam media visual, media belajar tapi dalam bentuk visual. Saya kira itu juga akan membantu orang-orang yang sedang berpikir dan akan melakukan terutama bahasa itu menjadi sebuah kurikulum yang karena akan menjadi sebuah kurikulum juga tentu dia akan berhadapan dengan bagaimana mengadaptasi siswa yang dia datang dari berbagai daerah segala macam. Dia harus diberhadapkan dengan sebuah kurikulum misalnya bahasa daerah suku Mei misalnya. Dia haruskan untuk harus belajar itu. Nah, ketika kita buat video-video semacam ini, video animasi segala macam media belajar untuk anak-anak, ini justru akan membantu. Jadi sebelum atau sesudah belajar materi bahasa daerah dari sekolah, justru konten-kontennya akan membantu mereka untuk kemudian bisa menghafal, mempelajarinya ulang dan mudah diingat. Saya kira itu. Karena hari ini pengetahuan tidak hanya dapat dari buku segala macam, tapi justru lebih banyak juga yang membantu mempercepat seorang pelajar itu meresap suatu pengetahuan dengan berbagai media, mulai dari buku, video, dan segala macam. Beberapa waktu lalu itu ada
seruan dari Don Energobai. Seruan meminta kepada dinas-dinas terkait, terutama dinas pendidikan dan kebudayaan segala macam itu harus upayakan supaya harus ada kurikulum bahasa dan budaya untuk memproteksi juga terwarisi maksudnya agar itu diupayakan supaya itu dimasukkan di dalam kurikulum itu. Itu beberapa waktu lalu informasi itu beredar di Facebook, di grup WhatsApp dan segala macam. Saya pikir informasi ini nih, gagasan semacam ini sudah ada dari dulu. Banyak artikel yang menuliskan soal bagaimana memproteksi dan mempertahankan lalu mewarisi kebudayaan Papua, termasuk bahasa, adat istiadat dan lain-lain. Tapi sampai pada tahapan ini nih, mungkin ada yang sudah mencoba dan hanya saja belum dijadikan itu kurikulum, dan saya kira itu prosesnya panjang karena harus diuji segala macam. Tapi sebenarnya itu bukan, menurut saya itu bukan tanggung jawab pemerintah saja. Bagaimana kalau memang kita merasa bahwa bahasa dan kebudayaan tradisi orang Papua, suku tertentu itu berada di pintu kehancuran atau bisa saja punah. Pertanyaannya bagaimana kita memulai yang masih ada. Tidak harus menunggu harus pemerintah dulu atau karena ini menguji kepedulian kita bagaimana kita melakukan upaya untuk ini. Nah, saya pikir dengan dunia digital sekarang ini yang semakin maju, banyak aplikasi yang sudah menyediakan fitur-fitur yang kok bisa bikin apa saja, mau foto bisa bicara segala macam, bisa kasih masuk audio, lalu ini dengan kemajuan teknologi ini justru lebih memudahkan kita untuk melakukan ini, mencoba untuk salah satu contoh yang saya buat ini. Saya sebenarnya bukan tergerak karena ada perintah atau tidak ada seruan yang kemarin, bukan. Ini sebenarnya saya punya proyek lama, proyek lagu-lagu yang memang terkendala karena dia menyita waktu, walaupun dia hanya 1 menit tapi menyita waktu.